Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Alia Syifa. Jadi di sini saya ingin membuat video mengenai manajemen strategi. Jadi penjelasan mengenai manajemen strategi ini akan dijelaskan oleh rekan saya. Dan sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada rekan saya dan akan dijawab oleh rekan saya. Baiklah, silakan perkenalkan diri. Baiklah, perkenalkan nama saya Safadila Putri dan biasa dipanggil Nindi. Oke, jadi untuk Nindi langsung saja kita masuk ke pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan pertama, mengapa penerapan strategi itu sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan perusahaan? Nah, manajemen strategi ini sangat berperan penting dalam suatu perusahaan karena manajemen strategi ini merupakan suatu pedoman dalam pengambilan keputusan oleh suatu perusahaan atau pelaku bisnis. Oke, untuk pertanyaan kedua, faktor apa saja yang menghambat implementasi strategi pada perusahaan? Nah, ada empat faktor utama atau empat hambatan yang terbesar dari pengimplementasian strategi di perusahaan. Yang pertama, itu tuh strategi perusahaan yang lemah. Yang kedua, pelatihan yang tidak efektif. Yang ketiga, kurangnya sumber daya. Dan yang keempat, kurangnya komunikasi. Oke, kita lanjut kepada pertanyaan yang ketiga. Apa yang harus dipertimbangkan agar implementasi strategi usaha itu berhasil? Berikut adalah cara mengimplementasikan strategi bisnis yang efektif. Yang pertama yaitu menganalisis lingkungan eksternal dan internal. Yang kedua, melakukan analisis SWOT dan STP. Dan yang ketiga, formulasi strategi. Yang keempat, mengimplementasikan strategi. Dan yang kelima yaitu memonitor dan mengevaluasi. Oke. Pertanyaan yang keempat, manfaat apa yang diperoleh perusahaan melalui penerapan manajemen strategi yang tepat? Ada beberapa manfaat yang diperoleh organisasi jika mereka menerapkan manajemen strategi. Yang pertama yaitu manajemen strategi ini akan memberikan arah jangka panjang yang akan dituju oleh perusahaan. Yang kedua, membantu organisasi itu beradaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Dan yang ketiga itu membuat suatu organisasi itu menjadi lebih efektif. Baiklah, kita lanjut kepada pertanyaan yang kelima. Mengapa suatu perusahaan itu perlu menerapkan manajemen strategi dalam menjalankan bisnisnya? Nah, kenapa suatu perusahaan itu perlu menerapkan manajemen strategi pada bisnisnya? Itu karena manajemen strategis itu merupakan suatu komponen yang penting dalam suatu bisnis karena mengacu pada kegiatan perencanaan, implementasi, pengendalian serta evaluasi strategi bisnis dengan menentukan visi dan tujuan dari perusahaan. Selanjutnya pertanyaan yang keenam, apa pengaruhnya jika perusahaan itu tidak menerapkan tujuan dari manajemen strategi? Nah, jika perusahaan itu tidak menerapkan tujuan dari manajemen strategi, maka ia akan mengalami penurunan secara drastis terhadap perusahaan tersebut dikarenakan manajemen yang kurang baik atau tidak sesuai dengan prosedur teori atau sustainable management untuk mencapai tujuan utama dari perusahaan tersebut. Apa saja hambatan implementasi manajemen strategi? Hambatan dari implementasi manajemen strategi itu karena ketidakmampuan untuk mengelola perubahan, strategi yang samar, tidak memiliki model panduan upaya implementasi, informasi yang tidak memadai, tanggung jawab dan akuntabilitas yang tidak jelas, serta bekerja melawan kekuatan struktur organisasi. Baiklah, untuk pertanyaan ke-8, faktor apa saja yang mempengaruhi manajemen strategi? Nah, ada 6 faktor yang mempengaruhi implementasi manajemen strategi. Yang pertama, rencana tindakan. Yang kedua, struktur organisasi. Yang ketiga, sumber daya manusia. Selanjutnya, rencana bisnis tahunan. Selanjutnya, monitoring dan pengendalian. Dan yang terakhir, hubungan. Baiklah, pertanyaan yang ke-9, hal apa saja yang membuat perencanaan dan implementasi manajemen strategi ini menjadi gagal? Ada 5 alasan mengapa perencanaan strategi ini gagal. Yang pertama itu komunikasi. Nah, komunikasi ini adalah suatu elemen yang sangat penting dalam perencanaan manajemen strategi. Yang kedua, leadership. Leadership ini juga merupakan komponen yang penting dalam perencanaan manajemen strategi. Yang ketiga itu ide yang tidak didukung oleh rencana. Yang keempat, manajemen pasif. Dan yang terakhir, motivation atau personal ownership. Baiklah, untuk pertanyaan yang terakhir yaitu pertanyaan ke-10, apa saja yang dilakukan pada implementasi strategi? Nah, tahapan strategi terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu penetapan program.
Wassalamualaikum warahmatullahi